Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, jamaah sekalian, para santri, para mahasiswa, kita memasuki mata kuliah baru, yaitu tentang apa? Ilmu takhrij, ya. Ilmu tentang takhrijul ahadits, ya. Bagaimana cara mentakhrij hadis, ya. Tujuannya seperti apa, kegunaannya seperti apa, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Sehingga nanti di mata kuliah ini kalian bisa mengetahui, ya, status hadisnya. Apa hadis itu sahih, hasan, atau dhaif, ya, atau bahkan maudhu', ya. Nah, di semester sebelumnya sudah kita bahas tentang ilmu mustalah hadis, ya. Kemarin sudah didefinisikan apa itu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis apa? Dhaif, ya. Ini harus dipegang, ya, dihafalkan itu, ya. Karena nanti untuk menghukumi sebuah hadis, kalau kita tidak mengerti ciri-ciri hadis sahih ataukah dhaif, maka di studi takhrij hadis ya tidak ada efeknya, ya. Jadi harus mereview ulang dari mata kuliah sebelumnya tentang istilah, ya, istilah hadis, ya. Hadis sahih kemarin apa? Syaratnya apa kemarin? Sanadnya apa? Ittisalus sanad. Sanadnya apa? Bersambung. Yang kedua, adalatul ruwat. Rawinya adil. Kemudian ad-dhabtu, hafalannya dhabit, kuat, ya. Adamus syudud, tidak syadz, ya. Adamul illah, tidak ada illah, ya. Syadz itu artinya menyelisihi yang lebih thiqah, ya. Illah berarti di situ ada satu penyakit, ya, di dalam hadisnya, ya, baik itu di sanadnya maupun di matanya. Baik, itu syarat hadis apa tadi? Sahih, ya kan? Sanad bersambung, kemudian rawinya adil dan kuat hafalannya. Nah, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah. Nah, kalau sanadnya udah terputus, tidak bersambung, berarti apa? Turun statusnya jadi hadis
dhaif, ya kan? Atau ada cacat, rawinya tidak adil. Rawinya tidak apa? Adil, atau cacat integritas ya. Maka juga turun kualitasnya menjadi hadis apa? Dhaif. Atau turun hafalannya, tidak kuat 100% tapi turun sedikit. Nanti turun statusnya menjadi hadis apa? Hasan ya. Jelas ya? Nah, dengan studi takhrij hadis ya, dengan studi takhrij hadis nanti kita bisa mengetahui ya, misalkan ada hadis dhaif ya, satu jalur memang ada perawi yang dhaif, ada satu hadis tetapi satu jalur dalam riwayat itu ada perawi yang dhaif ya, atau sanadnya terputus, ya kan? Jadi statusnya kan dhaif. Tapi dengan takhrij hadis, kadang satu hadis itu diriwayatkan dengan beberapa jalur. Paham tak? Nah, beberapa jalur tadi ya, walaupun dia dhaif, akhirnya ketemu dhaif ya, nanti naik status menjadi apa? Hasan li ghairihi ya. Nanti juga sama, hasan li ghairihi itu hukumnya makbul ya, bisa dijadikan hujjah ya. Demikian juga hasan, hadis yang hasan kemudian dia memiliki beberapa, setelah kita takhrij ya hadisnya itu ternyata memiliki beberapa jalur riwayat, akhirnya statusnya naik menjadi apa? Sahih. Paham ya? Nah, itu salah satu manfaat nanti takhrij apa? Hadis ya. Nah, untuk mentakhrij hadis ini tujuannya kita mengetahui hukum suatu hadis ya. Mengetahui hukum suatu apa? Hadis, apakah sahih, hasan ataukah dhaif ataukah bahkan maudhu ya. Karena terkadang banyak orang nulis skripsi, tesis, disertasi asal comot dari internet atau asal menukil dari suatu buku ya. Nah, kemudian tidak disebutkan hadis ini riwayat siapa ya. Tiba-tiba langsung mengatakan al hadis, ini hadis, padahal ini hadis atau bukan gitu kan. Yang sering terjadi di kalangan akademisi, misalkan dia menukil tentang misalkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup apa? Selama-lamanya ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan ya. Bahkan jadi sebuah lagu Nasidaria dulu ya. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Nah, apakah ini hadis ataukah itu kata-kata mutiara gitu, ataukah itu ucapan dari seorang ulama? Nah gitu kan. Tahu dari mana itu? Dengan cara ditakhrij, dengan cara diapakan? Ditakhrij. Ini hadis ataukah bukan? Nah gitu. Nah, bagaimana metodenya nanti kita akan jelaskan ya. Ini sebagai pengantar ya. Ini sebagai apa? Pengantar. Nah, takhrij hadis ini itu definisinya, itu slide yang sudah Ustaz share ke kalian, itu dibuka dan diterjemahkan ya. Jadi yang dimaksud dengan takhrij hadis itu artinya huwa ad-dilalatu ala maudhi'il hadisi fi masadirihi al-asliyah. Jadi studi takhrij hadis itu kita melakukan satu studi
untuk mengetahui letak hadis. Ini hadis ini di mana ini? Ya, kita ingin tahu hadis ini letaknya, sumbernya dari mana, di kitab apa, fi masadirihi al-asliyah, untuk merujuk kepada sumber asli. Artinya kitab-kitab induk hadis ya. Jadi misalkan hadis innamal a'malu binniyat, ini ada di kitabnya siapa hadis ini? Riwayatnya siapa? Rawinya siapa? Jelas ya? Itu namanya apa? Takhrij. Takhrij hadis itu mengeluarkan. Takhrij itu artinya mengeluarkan. Jadi ada satu hadis ya. Misalkan kita baca di satu buku, di situ nggak disebutkan ini an Abi Hurairah ataukah an Abi Darda ataukah an Ibnu Umar, itu nggak disebutkan, langsung tiba-tiba innamal a'malu binniyat ya. Atau ada hadis ar-rashi wal murtashi finnar ya, penyuap dan yang disuap di neraka. Itu hadisnya siapa? Iya kan? Nah, kita ingin tahu hadis tersebut letaknya di mana ya. Apakah di Sahih Bukhari ataukah Sahih Muslim ataukah di Sunan Abi Dawud ya. Kita cari. Jadi itu namanya studi. Jadi studi yang tujuannya kita itu mencari sebuah hadis untuk dilacak, ketemu sumber aslinya. Ini terdapat di kitab apa? Jelas ya? Nah, setelah itu ma'a bayani darajatihi. Setelah itu kita cek sanadnya. Kita cek sanadnya sahih atau tidak ini. Hukum hadisnya sahih atau tidak. Ini sanadnya mutasil atau tidak. Oh, ternyata mutasil. Mutasil itu artinya apa? Satu zaman dan ketemu murid dan guru. Kayak misalkan kalian ini hadir di majelis ustadz, ada mahasiswa, ada guru, ini mutasil, satu zaman dan ketemu gitu. Nah kalau Zakaria sama Pak Soekarno itu mungkoti, ya nggak ketemu kan Zakaria dengan Pak Soekarno, paham tak? Jadi satu zaman dan ketemu gurunya langsung. Jelas ya, itu namanya apa? Muttasil. Dicek itu rawinya siapa, dari Imam Bukhari, dari siapa, itu dicek. Nah setelah dicek, oh ternyata sanadnya muttasil. Kemudian silsilah mata rantai perawi yang ada di hadis itu, oh semuanya sikoh orangnya, terpercaya, dobit, hafalannya kuat semua, ya kan? Enggak ada illah, tidak ada syad. Berarti hukum hadisnya apa? Sahih, begitu. Jadi ma'a bayani darajatihi, beserta menjelaskan derajat hadis tersebut ya. Sihhatan au dha'fan, apakah hadisnya sahih ataukah dhaif ya. Titik ya. Itu yang disebut dengan apa? Takhrij apa? Hadis ya. Jadi tujuannya apa tadi? Kita ingin tahu hukum apa? Hadis ini dhaif ataukah sahih gitu. Dhaif atau sahih. Ya. Ataukah ini hadis bukan hadis itu, artinya maudhu, palsu itu. Jelas ya? Itu tujuannya, faedahnya. Kalian mempelajari ilmu mustalah hadis itu, faedahnya seperti itu ya. Nah yang kedua, nanti kalian dengan studi takhrij hadis itu mengetahui syawahid, mengetahui apa?
syawahid atau mutaba'ah. Artinya satu hadis itu, misalkan Imam Ahmad itu punya 3 guru, ya, punya 3 guru. Nah, gurunya itu juga meriwayatkan hadis yang sama, misalkan, ya. Tapi nanti guru ke atasnya beda-beda. Terus Imam Abu Dawud juga sama, misalkan meriwayatkan satu hadis yang sama kayak hadisnya Imam Ahmad, cuman misalkan jalurnya Abu Dawud perawinya dhaif misalkan, sementara yang jalur Imam Ahmad perawinya sahih misalkan kan. Jadi dengan takhrij kita mengetahui kadang satu hadis diriwayatkan oleh beberapa imam, ya, jalurnya Imam Ahmad, jalurnya Abu Dawud, jalurnya An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Itu namanya apa? Kita mengetahui syawahid, mengetahui apa? Syawahid atau mutaba'at, ya. Hadis-hadis lain yang mengiringi satu hadis tersebut. Jelas, ya? Nah, kalau sekarang, ya, sekarang banyaknya portal hadis secara digital, itu gampang, tinggal kita memasukkan kata kunci hadis apa saja, entah bagian kalimat bagian tengah, bagian pojoknya, pinggirnya, itu tinggal dimasukkan ke kolom pencarian di portal hadis yang sekarang sudah ada secara digital. Tinggal enter celing gitu, kalian akan tahu, oh hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadis ini ada di Sahih Muslim, oh hadis ini ada di Abu Dawud. Itu namanya takhrij secara digital. Secara apa? Digital. Sekarang sudah ada ustadz, ada banyak di Google, ya, portal-portal hadis digital. Atau yang kedua, kalian bisa menggunakan software, ya, Maktabah Syamilah misalkan, ya, itu juga bisa, ya. Jadi ada softwarenya. Karena di Maktabah Syamilah itu semua kitab hadis itu sudah didokumentasikan dalam bentuk digital, ya. Jadi kalian nanti itu tinggal masuk untuk pencarian hadis, celing gitu, nanti akan ketemu. Ini di Sahih Bukhari, ini di Ibnu Majah, oh ini di Mustadrak Imam Hakim. Dalam satu apa? Satu enter. Itu cara yang kedua. Yang pertama tadi pakai web, ya. Yang kedua pakai apa? Software. Diinstal ke laptop gitu, ya. Sama lah kayak kalian punya Samsung itu kan ada apa namanya itu? Software yang untuk membaca itu apa namanya? Kalau beli di Play Store, ya, biasanya kan. Nah, itu juga ada itu, ya. Jadi di Play Store itu ada software juga yang menyediakan untuk pencarian mesin, untuk pencarian hadis secara apa? Digital. Nah, dulu tidak ada itu. Di zamannya Senogorgonya ketika menjajah Indonesia, itu Senogorgonya ini kan profesor, ya, tapi kafir gitu, profesor kafir Belanda, ya, dari Leiden University. Ketika ingin menaklukkan umat Islam Indonesia itu ada dua pendekatan Senogorgonya, yaitu merubah Al-Quran, diacak-acak isinya. Yang kedua merubah hadis. Nah, merubah Al-Quran itu untuk masyarakat Jawa waktu itu Senogorgonya merubahnya, Al-Quran itu disimpangkan tafsirnya jadi tafsir Jawa, ya, yang kemudian dibuatlah satu kitab namanya Kitab Darmo Gandul. Kitab apa? Darmo Gandul, ya. Nah, untuk hadis Senogorgonya itu berpikir pusing gitu, ya. Kalau Quran kan jelas, ya, maksudnya itu 30 juz sudah terbukukan gitu. Kalau hadis itu kan saking banyaknya gitu, ya, saking banyaknya. Ada kitabul jami, ada kitabul sihah, ada kitab sunan, banyak sekali.
Dan zaman Sonogorgonya ketika menjajah ke Indonesia, Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Nah, untuk mengawetkan penjajahan itu, Sonogorgonya diutus ya. Nah, yang diacak-acak salah satunya ilmu hadis ya. Hadis Nabi ini Sonogorgonya ingin mengetahui seluruh hadis Nabi. Nah, ini loh. Padahal dia orientalis ya. Apa sih ajaran Muhammad itu apa? Nah, untuk mengetahui ajaran Muhammad itu kan harus melalui apa? Hadis. Sonogorgonya bisa baca kitab, ya bisa profesor bahasa Arab itu. Ya, kalau kalian nggak bisa baca kitab, malu sama Sonogorgonya ya. Sonogorgonya itu nggak Islam ya, orientalis itu. Nah, akhirnya Sonogorgonya itu untuk mengetahui hadis ini berada di kitab apa, akhirnya membentuk apa? Tim murid-muridnya, ditugasi oleh Sonogorgonya, murid senior Sonogorgonya namanya Wensing. Siapa? Wensing. Wensing ini murid andalan Sonogorgonya, membentuk sebuah tim untuk membuat kamus hadis. Makanya dijadikanlah kamus hadis yang kemudian terbukukan sampai hari ini ada berapa? 7 jilid kurang lebih ya, kamus hadis itu. Namanya ditulis Al-Mu'jam Al-Mufahrash lil Alfadil Hadis ya. Al-Mu'jam apa? Al-Mufahrash lil Alfadil Hadis ya. Kamus hadis kalau diterjemahkan itu kamus apa? Hadis. Itu unik ya. Indonesia belum merdeka tapi Sonogorgonya dan muridnya Wensing dan kawan-kawan itu berhasil apa tadi? Membukukan kamus hadis ya. Dan itu sangat modern gitu di zamannya ya. Kalian lihat, cari ya, Zakaria cari di Google ya, di download ya kitabnya itu ya. Nah, cara mencarinya mudah ya zaman itu ya. Maksudnya secara manual. Ini kalau kalian mau mencari sebuah hadis secara manual, ini ada di kitab apa, itu pakai itu kitabnya Wensing itu Al-Mu'jam Al-Mufahrash. Jadi kalian misalkan mencari hadis innamal a'malu binniyat, ini ada di kitabnya siapa? Cari di huruf innama misalkan, cari di innama. Nanti di situ akan disebutkan kayak kamus gitu, innama, innamal a'malu. Nanti disebutkan oh ini ada di Sahih Muslim misalkan. Oh ini ada di Sahih Bukhari. Oh ini ada dan nomor sekian, halaman sekian. Bayangkan loh. Kebayang nggak kalian itu? Zaman itu belum ada komputer. Masih manual tetapi sudah sangat canggih itu. Disebutkan siapa perawinya, ada di kitab apa, halaman berapa, nomor hadis nomor berapa, bayangin tuh. Padahal Sonogorgonya dan Wensing ini siapa? Orientalis, nggak pernah kuliah di UIK, nggak pernah, ya. Nggak kenal masjid. Tetapi karena semangat yang tinggi tadi, ingin mengacak-ngacak hadis Nabi, tujuannya padahal jahat, tujuannya adalah apa? Jahat. Tujuannya jahat, tapi kejahatan Wensing ini bermanfaat bagi umat Islam ini, karena sudah menghasilkan satu literatur ya di bidang ilmu takhrij hadis ya dalam bentuk kamus hadis, dan kalian bisa download itu ya di internet itu kitab ini ya. Dan di maktabah-maktabah besar seperti di Libya, di Jakarta itu ada ya, kalau di UIK belum ada ya. Kita masih sangat minim untuk apa literatur turosnya ya. Makanya minimal nanti ke depan harus mulai digitalisasi perpustakaan gitu ya, buku supaya lengkap ya. Jadilah mahasiswa buku gitu ya, mahasiswa apa? Buku ya. Sama kayak dulu ada ulama Imam As-Suyuti dikenal dengan Imam Ibnul Qutub. Ibnul apa? Qutub, anaknya kitab. Ya karena memang beliau saking rajinnya menulis dan meneliti, Imam As-Suyuti itu
menghasilkan produk ya, penelitian dan penulisan buku 600 judul ya. 600 apa? Judul ya. Makanya beliau itu dijuluki Ibnul Kutub, anaknya kitab. Dan yang unik Imam Suyuti dulu itu ya, pas lahir ya, jadi ibunya itu sedang membongkar kitab untuk dibawa ya ke suaminya untuk dibaca. Nah, ketika gotong kitab itu, kemudian ibunya Imam As-Suyuti ya, tiba-tiba apa? Terjadi pendarahan ya, pembukaan, lahir gitu. Dalam keadaan hamil tadi lahiran, dan Imam Suyuti itu lahir di antara tumpukan kitab, makanya disebut Ibnul Kutub. Nah, gedenya itu jadi ulama kitab. Nah, gitu. Harusnya begitu ya, akademisi itu begitu. Kemana-mana ya baca kitab ini, maksudnya itu rajin baca gitu loh. Rajin apa? Rajin baca. Jangan kalah sama siapa tadi? Senagorgonya sama siapa? Muridnya siapa? Wensing ya, Wensing dan kawan-kawan. Itu peneliti ulung ya, walaupun niatnya jahat ya. Senagorgonya dan Wensing ini jahat dua-duanya ya, ilmuwan yang jahat ya. Yang tujuannya dia membuat kamus hadis tadi untuk merusak dan ingin mengetahui ya seluk-beluk ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah manusia ya. Manusia itu kalau apa ya, jadi seorang profesor, dia sudah profesor di bidang hadis dan tafsir ya. Senagorgonya kan gitu. Profesor, Wensing itu juga profesor ya. Tapi ilmunya itu enggak membuat dia beriman gitu. Karena apa? Niat yang jahat, niat yang apa? Jahat terhadap apa? Islam. Sampai mati itu mati dalam keadaan kafir itu yang namanya Wensing sama Senagorgonya. Dan telah merusak Indonesia selama 350 tahun, termasuk produk hukum kita, hukum Belanda ini yang masuk ke dalam hukum nasional itu salah satunya produk dari Senagorgonya ya. Itu. Jadi kejahatan Senagorgonya ini merusak bangsa Indonesia salah satunya. Walaupun di sisi lain ya, di sisi lain produk-produk Senagorgonya dan muridnya ini ya ada manfaatnya juga tadi, melahirkan atau menghasilkan apa? Satu bidang ilmu takhris hadis dalam bentuk kamus apa? Hadis. Ya. Jelas ya? Makanya akhirnya ya ulama Islam seperti siapa? Fuad Abdul Baqi, Syekh Fuad Abdul Baqi itu kemudian juga mengekstrak kembali ya model penelitiannya Wensing tadi dalam bentuk mu'jam untuk mengetahui indeks Al-Quran. Nah ini makanya kemudian berkembang ilmu indeks Al-Quran. Sama takhris hadis itu dengan takhris ayat itu polanya sama gitu ya. Makanya kan kitab Wensing tadi Mu'jam Mufahras lil Alfadil Hadis itu kemudian dikembangkan oleh seorang akademisi muslim, ulama Islam, namanya siapa? Syekh Fuad Abdul Baqi ya. Yang beliau juga akhirnya juga mengembangkan model penelitian ini untuk penelitian ayat. Jadi kalau kalian ingin mengetahui ayat, misalkan diawali dengan huruf innama shadaqatu ya, misalkan itu di surat apa, ayat berapa, ya kan? Kan butuh ditakhrij kan gitu. Maka dibuatlah indeks ya, dibuatkan apa? Muncullah sekarang apa? Indeks Al-Qur'an untuk mengetahui ayat ini berada di mana. Itu juga sama takhrij namanya. Namanya apa? Takhrij ya. Jelas ya? Nah, jadi dengan nanti kita memahami takhrij hadis ya, itu kita selain mengetahui letak hadis ini berada di kitab apa, perawinya siapa, kemudian silsilah mata rantai rawi lengkapnya itu seperti apa ya, dan akhirnya kita bisa menghukumi hadis ini sahih atau tidak ya, ini benar-benar hadis atau bukan, kan gitu dah ya. Jelas ya? Baik.
Nah kemudian yang berikutnya ya, nah studi takhrij hadis ini berarti kita mengeksplorasi al-masadir ya, sumber-sumber hadis ya, ke dalam sumber primer dan sumber sekunder ya. Al-masadir al-asliyah. Jadi dalam kitab-kitab hadis itu ada dikenal dengan al-masadir al-asliyah. Kitab-kitab induk hadis yang primer. Ya. Kitab-kitab induk hadis yang apa tadi? Yang primer ya. Nah, kitab induk hadis yang primer itu yang seperti apa ya? Misalkan ya, di situ saya sebutkan kitab Al-Jawami. Kitab apa? Al-Jawami. Jadi dalam literatur kitab-kitab hadis itu ada yang disebut dengan kitab Al-Jawami ya. Kitab Al-Jawami itu kitab apa? Kitab hadis yang mencakup secara keseluruhan pembahasannya secara utuh, secara komprehensif. Al-Jami itu namanya komprehensif ya. Jadi mencakup fikih, mencakup sirah ya, mencakup akidah ya, dan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Itu namanya kitab apa? Jami. Kitab apa? Jami. Nah, di dalam literatur kita kitab-kitab Al-Jami itu banyak ya. Misalkan di situ saya sebutkan Al-Jami ya, kitab Al-Jami oleh Imam bin Rashid Al-Basri yang wafat tahun 153. Ini udah tua sekali kitab ini ya. Nah, kitab Al-Jami yaitu miliknya Imam Sufyan Ats-Tsauri, wafat tahun 161. Kitab Al-Jami Imam Abdullah bin Wahab, wafat tahun 197. Kitab Al-Jami Imam Sufyan bin Uyainah ya, yang wafat tahun 198. Ini namanya kitab-kitab apa? Jami. Kitab Jami tadi apa? Kitab hadis yang secara komprehensif, secara keseluruhan membahas seluruh bab-bab apa? Agama ya. Baik itu fikih, akhlak, akidah, ya kan, muamalah, ya kan, bahkan sirah itu full ya, pembahasannya penuh dalam semua bidang. Itu disebut kitab Jami. Kitab apa? Jami. Nah, kitab-kitab ini ada nggak Ustaz? Ada, tinggal di download, ada PDF-nya, ada itu di Google ada ya. Atau kalau kalian mau pakai software tadi, pakai Maktabah Syamilah ya. Maktabah apa? Syamilah ya. Jadi mahasiswa itu ya harus ngerti software untuk maktabah atau perpustakaan digital. Jangan hanya ngerti apa pakai Samsung, pakai Play Store atau pakai gadget saja. Sekarang itu udah sangat canggih ya. Jadi laptopnya itu harusnya diisi dengan apa tadi? Maktabah apa? Syamilah. Isi itu, diinstal. Kalau nggak punya minta ke Ustadz, nanti tak kasih ya. Tinggal diinstal, paling 1 jam juga selesai ya. Zakaria, laptopnya ada Maktabah Syamilah nggak? Syafi'i. Nah, masih sekuler itu laptopnya, belum ada Maktabah Syamilah. Diinstal ya. Semua punya laptop kan ya? Sadio punya laptop nggak? Harus punya. Terus ada Maktabah Syamilahnya nggak? Ada. Beneran? Jangan-jangan adanya bola. Jadi mahasiswa itu ya harus nyicil ya, nyicil punya laptop itu wajib lah mahasiswa ya. Sekarang udah nggak ada warnet ya, iya kan? Udah nggak ada warnet, ya. Laptop adanya. Ya. Baik ya, itu kitab yang pertama. Yang kedua kitab As-Sihah. Kitab apa? As-Sihah.
Nah, kitab sihah itu jamak dari sahih. Nah, kitab sihah itu sebenarnya nggak perlu diteliti lagi karena memang sudah sahih semua gitu ya. Sahih Bukhari, sahih apa? Muslim ya. Jadi sahih apa tadi? Kitab sihah itu contohnya sahih apa? Bukhari. Kemudian sahih Muslim, itu yang terkenal ya, sahihain ya. Nah, kalau kalian misalkan mentakhrij satu hadis ya, ini hadis innamal a'malu binniyat di mana ini? Ternyata ketemu di Sahih Muslim misalkan. Ya kan? Oh, berarti otomatis hadisnya sudah apa? Sahih. Karena Imam Muslim dan Imam Bukhari itu udah mentakhrij hadisnya sendiri gitu. Bahwa semua yang dimasukkan Imam Bukhari di Sahih Bukhari itu semua sahih. Jadi kalau tiba-tiba Zakaria mendoifkan Sahih Bukhari, Zakarianya yang perlu dihukum itu ya. Nah, itu contoh ya. Karena udah sahih ya, otomatis ya. Kita hanya ini saja menguatkan gitu ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari, hadis yang menurut Imam Bukhari derajatnya tidak sahih itu dimasukkan ke kitab yang lain gitu loh. Contoh Imam Bukhari itu punya kitab selain Sahih Bukhari, punya apa? Contohnya kitab Adabul Mufrad. Nah, itu hadis yang kualitasnya ya agak turun sedikit, misalkan hadis hasan ya, itu tidak diletakkan di Sahih Bukhari tapi diletakkan di mana? Adab Mufrad gitu. Begitu. Paham ya? Berarti kitab sihah itu sebenarnya semua hadisnya adalah apa? Sahih. Nah, kemudian juga ada misalkan Sahih Ibnu Huzaimah ya. Ada Sahih Ibnu Hibban ya. Nah, yang ketiga, jadi itu jenis-jenis kitab hadis ya. Yang pertama tadi kitab hadis apa? Kitab hadis Al-Jami ya, atau Jawami. Yang kedua kitab hadis yang sihah atau sahih. Nah, yang ketiga namanya kitab Al-Mustakhrajat ya. Kitab apa? Al-Mustakhrajat. Apa yang dimaksud dengan kitab Al-Mustakhrajat? Jadi kitab Al-Mustakhrajat itu adalah an ya'tiya al-musannifu ila ahadisi kitabin min kutubis sunnah. Jadi penyusun hadis ya. Jadi seorang musannif ya, penyusun ya, an ya'tiya, ia mendatangkan ila ahadisi kitabin, pada hadis-hadis kitab ya, dari kitab yang disusun tadi, min kutubi sunnah, dari kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab sunnah al musannada, yang kitab-kitab sunnah yang di situ dicantumkan sanad-sanadnya ya. Wa yarwi ahadisahu, dan dia meriwayatkan hadis-hadisnya tersebut bi asanidihi, dengan sanadnya beliau sendiri ya, min ghairi tariqi sahibil asli. Jadi sanadnya tidak sama dengan sanad ya kitab induknya ya. Jadi misalkan gini ya, tadi Imam Bukhari kan beliau punya kitab namanya apa? Kitab induk apa? Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu kan punya guru-guru sendiri tak? Imam Bukhari punya guru ya, punya guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian datang ulama lain ya kan, yang punya hadis
sama dengan hadisnya Bukhari tetapi melalui jalur sanad yang berbeda. Nah, contohnya ini ya, Al-Mustakhraj ala Sahih Bukhari Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Imam Abu Bakar apa? Al-Ismaili ya. Jelas ya? Imam Bukhari kan wafat 256 ya. Nah, kemudian datang generasi setelah Al-Bukhari itu ada Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang wafat tahun 295. Berarti berapa tahun setelahnya ini? Sekitar berapa tahun? 50 tahunan, 40 tahunan lah ya. 39 tahun. 40 tahunan lah setelahnya itu. Nah, datang Imam Abu Bakar Al-Ismaili ini tadi menyusun kitab hadis sebagai bentuk mustakhraj ya ala Sahihil Bukhari ya. Jadi musannif nih penyusun hadis yaitu Imam Abu Bakar Al-Ismaili itu berkongsi ya, ada satu hadis atau hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari tadi. Imam Bukhari punya jalur sanad tersendiri. Nah, kemudian Abu Bakar Al-Ismaili itu juga punya jalur sanad sendiri gitu. Fayajtami'u ma'a sahibil asli fi tabaqatin min tabaqatis sanad. Nah, kemudian ketemu ya dari tabaqat sanad ya. Jadi jalur tingkatan-tingkatan sanad itu guru-gurunya itu ketemu juga dengan gurunya Imam Bukhari gitu ya. Jadi ketemu dengan syekhnya Bukhari ya, atau di atasnya gitu ya. Ketemu di sahabat kah, ketemu di tabi'in ya. Ya. Jelas ya? Jadi mustakhrajat itu ya berarti memperkaya jalur sanad ya. Memperkaya apa? Jalur sanad ya. Memperkaya jalur apa? Sanad ya. Jadi hadisnya sama tetapi diriwayatkan dari guru yang berbeda-beda ya. Sehingga sanad yang satu dengan sanad yang lainnya saling apa? Menguatkan. Paham ya? Makanya dulu itu ya, para ulama itu memburu banyak guru ya, dan mencari sanad ali ya, sanad yang tinggi ya, sanad yang tinggi ya. Itu memang sunnah itu. Lu senang para pencari ilmu itu mencari sanad yang tinggi. Misalkan sanad Quran. Kalau hari ini ada orang punya sanad Quran antara ia dengan Rasulullah kok 28 melalui 28 orang, itu sanad ali namanya ya. Tapi kok antara Zakaria dengan Rasulullah 33, itu namanya turun sanadnya. Berapa? 33. Zakaria pernah dapat sanad berapa? Berapa antara antum sampai ke Rasulullah? Jadi kalau semakin pendek itu sanadnya ali. Tapi kalau semakin panjang itu sanadnya apa? Turun. Nah, para ulama dulu itu memburu sanad ali. Kayak Sahih Bukhari misalkan ya. Sahih Bukhari itu semua sanadnya sahih. Tapi ada sanad ali sekitar 22 hadis. Yang itu disebut dengan sulasiyat. Disebut apa? Sulasiyat itu antara Imam Bukhari sampai Rasulullah itu melewati 3 guru saja. Sementara Sahih Bukhari itu kadang-kadang melewati 7 guru, 6 guru gitu. Tapi kok ini cuma melewati ada yang 5 guru, 4 guru dan seterusnya. Ini melewatinya cuma 3 guru. Nah, itu namanya sanad apa? Sanad ali ya. Jelas ya?
Jadi dulu orang mencari sanad Ali itu luar biasa ya. Ya dari dulu sampai sekarang lah ulama itu senang mencari kualitas sanad apa? Sanad Ali. Misalkan sanad Quran kalau di dunia ini misalkan ya. Misalkan kalau orang itu meriwayatkan sanad Quran, riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, dari jalur Syatibiyah dan Durrah, kok melalui Syekh Misbah bin Ibrahim ya, bin Muhammad Ad-Dasuki, itu berarti sanadnya tinggi ya. Jadi kalau ada orang misalkan ngambil sanad Quran yang diantara guru-gurunya itu ada Syekh Misbah bin Ibrahim Ad-Dasuki, itu a'lal qura sanadan fil Quran ya. Jadi kalau orang itu pernah mengambil sanad dari Syekh Misbah, berarti itu antara dirinya dengan Rasulullah itu cuma melampaui 27 saja ya, 27. Jadi ya, salah satu faedah tadi para ulama dulu itu kenapa kok sudah hadisnya sama ya, kemudian beliau meriwayatkan dari guru yang lain ya. Itu salah satu faedahnya tadi, kadang ya ulama-ulama dulu itu ingin mencari sanad yang lebih apa? Yang lebih tinggi ya. Ya sahih sih, sahih, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman orang itu apa namanya, kepingin sanad yang lebih tinggi. Sama kayak dulu sahabat ya, sahabat itu sebagaimana disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari bab ilmu itu ya, ada sahabat itu ya, dia mendengar hadis dari temannya gitu, bahwa dia mendengar dari Rasulullah. Nah dia kepingin langsung mendengar Rasulullah, dia berjalan dari Mekah ke Madinah nyusul ke Nabi langsung, kepingin ketemu langsung itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu dari sahabat yang lain. Jadi kalau dia langsung ketemu Rasulullah namanya sanadnya Ali. Tapi kalau dia dikasih tahu temennya, nah itu ya sahih juga hadisnya, cuman ketemu langsung lebih afdal. Sama kayak kalian kuliah ini, ketemu langsung dengan ustadz, dengan yang gaib tadi, yang nggak masuk, yang kemudian tanya ke Zakaria, nah, itu sanadnya turun. Nah gitu kalau dalam apa namanya bidang ilmu itu seperti itu ya. Paham ya? Nah dulu para ulama itu mengejar sanad Ali itu apa, jarak antara dirinya dengan Rasulullah itu ketika semakin pendek itu semakin tinggi, dan semakin sahihnya itu jelas itu. Karena kalau mata sanad itu kalau terlalu panjang itu khawatir ada satu orang yang bikin masalah di situ, sehingga sanadnya jadi dhaif itu. Kalau ada salah satu di antara mata rantai sanad itu kemudian dhaif dia, ya jadi dhaif hadisnya. Paham ya? Makanya dulu para ulama itu, seorang ilmuwan itu harus punya integritas. Punya apa? Integritas. Harus apa tadi, selain intelektualitasnya bagus, dobetnya bagus, adalahnya juga harus apa? Bagus. Intelektualitas bagus, kemudian integritasnya bagus gitu. Nah kalau ada orang intelektualitasnya bagus tapi nggak punya integritas, penjilat sama penguasa, ya kan, suka bohong, jualan agama, itu udah nggak bisa dipakai orang kayak gitu, dusta, nah gitu kan. Paham dah? Kalau dalam tradisi, ya, tradisi keilmuan tuh hadisnya jadi dhaif, hadisnya jadi apa? Dhaif, ya. Makanya kenapa ketika studi Islam belajar dari orang-orang orientalis itu tidak sah dan membawa masalah, yaitu karena orientalis tadi intelektualitasnya bagus ya kan, tetapi tidak punya apa? Integritas. Makanya liberalisasi di kampus-kampus itu sebabnya dulu dosennya kuliahnya di Amerika, studi Islamnya belajar di Leiden University,
Lah belajar tafsir sama orientalis loh. Mereka sendiri nggak percaya sama Quran gitu loh. Akhirnya sekarang kan banyak di kampus-kampus Islam, studi Islam, tetapi metodologinya menggunakan hermeneutika ala orientalis, ya, menggunakan filsafat ala orientalis. Kan bahaya itu pendekatan seperti itu. Jadinya liberalisasi ajaran Islam. Ya, makanya sekarang ini kan munculnya sinkretisme, liberalisme itu kan gara-gara itu tadi. Kerancuan metodologi dalam studi apa? Islam. Itu sebab cacat apa tadi? Integritas sebenarnya. Guru-gurunya itu cacat integritas. Ya. Jelas ya? Makanya sebagai seorang ilmuwan, kalian sebagai akademisi itu dua hal ini harus kalian pegang. Pertama apa tadi? Intelektualitas, ad-dhabt tadi. Yang kedua apa? Integritas, al-adalah. Jelas ya? Ya, intelektual itu ya jangan plonga-plongo, ya nggak punya intelektualitas berarti. Ya. Demikian juga intelektual itu ya jangan main judi online, itu nggak punya integritas. Ya. Paham kan? Nah, iya. Ya cerdas, ya punya integritas itu. Maksud saya nanti ke depan pemimpin itu cerdas dan punya apa? Integritas, nggak fufu fafa, nggak gitu ya. Nah kok gitu bisa jadi pemimpinnya repot itu, nggak ada intelektualitas, nggak ada apa? Integritas, cuma bisa fufu dan fafa. Nah gitu repot, fufu fafa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi hari ini hanya mengenal itu tadi ya, kitab-kitab tadi ya. Kitab apa tadi? Jami, kitab Sahih, kemudian Mustakhraj dan Mustadrak ya. Nanti ada Mustadrak ya. Itu namanya kitab Indo. Nanti insya Allah kita akan lihat kitab-kitab sekunder ya. Kitab-kitab sekunder pelengkap dari kitab-kitab Indo. Dan semua kitab itu sekarang sudah terbukukan dan sudah terdigitalisasikan ya. Sudah terdigitalisasi dalam bentuk software ya kan? Atau dalam bentuk apa? Online. Paham? Jadi sekarang mudah sekali belajar itu ya, enggak ada yang susah.